Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang ya bro, sekarang siang siang buat Sivitas Pendidikan di SMP PGRI 20. Alhamdulillah hari ini sore ini saya kedatangan sahabat saya yang saya anggap beliau memberi inspirasi saya dan juga dari obrolannya nanti bisa memberi inspirasi buat adik-adik semua. Kenapa saya pikir bisa memberi inspirasi? Karena ini kaitannya erat dengan program entrepreneurship yang akan dilaksanakan di SMP PGRI 20, bro. Jadi entrepreneurship itu saya melihat kemampuan imajinatif, kemampuan kita berkreasi, kemampuan kita melakukan resiko-resiko yang mungkin di luar prediksi kita, itu menjadi satu hal yang penting untuk kita bisa punya kemandirian ke depannya. Salah satu bentuk kegiatan entrepreneurship itu adalah kemampuan komunikasi. Kenapa komunikasi penting? Buktinya ada di depan saya sini. Ada Bro Ivan yang beliau ini bergerak di bidang praktisi hukum, pengacara atau bahasa kerennya lawyers. Selamat datang Bro Ivan. Selamat datang Di podcast SMP PGRI 20. Sebelumnya saya terima kasih Bro Ivan bisa sempat datang. Seperti yang prolog saya tadi, Bro Ivan hadir di sini. Bro Ivan pada posisi sebagai lawyer. Ini apa yang mendorong Bro Ivan mau hadir di tempat kami yang notabene ini kan sekolah SMP nih, dan rata-rata mereka adalah kaum pelajar dengan usia yang masih muda. Saya berpikirnya kehadiran Bro Ivan bisa memberi inspirasi buat adik-adik. Itu Bro Ivan. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran lu ketika saya ajak podcast di SMP PGRI 20? Bang, gue izin buka aja ya. Siap. Tapi sorry juga ini kita bahasanya agak now ya. Kalau ini mohon dimaklum, biasa bahasa gaul gitu. Mohon dimaklum sebelumnya. Gimana bro? Silakan bro. Sebenarnya saya sih sepakat istilah kita bahasanya bahasa kekinian aja ya. Oke, ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Okay. Perkenalkan, saya Ivan Cesar Simajuntak, rumah saya di Pondok Lapa, masih gak jauh lah dari sini. Kenapa saya tertarik dan hadir gitu bang ke SMP PGRI 20 terkait akan entrepreneur. Sebenarnya jiwa entrepreneur itu bang harus dari sejak dini. Dari usia SMP harus? SMP itu soalnya kita mau jadi pekerja atau kita mau mandiri, memberikan pekerjaan buat orang lain. Perbedaannya kalau kita punya jiwa entrepreneur, kamu mau jadi pekerja atau memberi pekerjaan? Iya. Siap. Entrepreneur itu kan berarti kan kita membuka lapangan pekerjaan buat saudara-saudara kita juga. Siap. Oke. Yang kedua, teknik komunikasi dalam entrepreneur itu harus sejak dini juga, Bang. Jadi entrepreneur itu kan bagaimana apa yang kita jual ini dibeli oleh masyarakat di sekitar. Sederhananya misalnya ada orang suka bikin layangan bisa terjual, itu entrepreneur. Iya bang. Ada piara ikan, ini lagi tren ikan cana, ikan cupang bisa menjual, itu entrepreneur. Siap. Contohnya begini bang, ya saya ngambil contoh dari pribadi saya seorang lawyer bang, saya seorang pengacara. Puji Tuhan bang, setiap hari agenda bersidang saya padat. Kalau saya nggak bisa berkomunikasi, dari mana orang bisa percaya dengan saya? Apalagi saya masih muda. Jumlah pengacara itu bang, setiap tahun itu 1.000 pengacara tuh terbit. Iya. Nah cuman bagaimana kita untuk bersaing? Bersaingnya dengan cara teknik komunikasi. Iya. Tunggu, ini sebelum berlanjutnya menarik ya. Yang penting dari apa yang disampaikan Bro Ivan tadi, sejak dini kita harus berlatih dan belajar komunikasi. Begitu ya? Benar. Siap. Oke, lanjut Bro. Apalagi kalau wirausaha bang zaman sekarang itu gak mesti lu punya toko juga. Iya. Contoh banyak e-commerce gitu loh, lu cukup
istilahnya lu punya link nih, dengan harga murah lu bisa jual di media sosial dengan teknik komunikasi yang bagus gitu kan, maka lu akan bisa jadi mendapatkan income. Nggak perlu modal, kemampuan komunikasi bagus, ini udah modal untuk kita bisa. Udah bang, contoh banyak itu bang, coba lihat. Apa dropship apa gitu ya bang? Coba kita lihat di Tokopedia, Shopee gitu, barang yang sama itu tapi harganya beda-beda. Iya. Munculnya pertanyaan, berarti kan ada satu orang ya kan, nah cuman yang orang yang lain itu memanfaatkan, baru dia membuat akun, baru dia perjualkan lagi dengan dia bikin tagline-nya apa gitu. Contoh dia jual sepatu, sepatu dengan berkualitas ini sehingga dari orang itu belinya di sini. Okay. Kalau saat ini kan sedang era pasar digitalisasi bang. Iya. Iya, lu gak punya, lu sewa ruko mungkin 40 juta, lu cukup, lu buat account gitu, account di media sosial, gratis lagi, gratis, lu hanya beli kuota kan udah satu paket dengan lu WA-an. Iya, betul itu. Ya. Nah, ini inspirasi ini mudah-mudahan bisa dipahamin ya sama adik-adik bahwa yang saya tangkap tuh era digital kita nggak perlu keluar banyak modal, cukup kita punya niat dan dengan modal yang tidak terlalu besar, kuota dan HP, gadget ini udah bisa menghasilkan uang. Gua dulu sempet bro, ini juga sharing lah. Pas pertama kali COVID tuh bang, tinggi banget. Saat itu gue jualan apa bang? Gue jualan tuh hand sanitizer tuh, hand semprot. Nah, gue punya link akses tuh yang murah gitu kan. Gue buat bentuk lagi yang di bawah. Gue bentuk lagi di bawah itu marketing place gue, ya kan. Gue gak ada modal bang, gue hanya berdasarkan gue punya jaringan. Ya baru gue jual di media sosial, gue jual di Shopee. Jadi untungnya lumayan besar bang. Gue ngambil dari per satu jualan itu aja 1.000 perak kalau dari kuantitinya besar, itu gue bisa berapa mendapatkannya. Luar biasa. Ini yang disampaikan sama Bro Ivan itu mudah-mudahan ditangkap ya sebagai satu inspirasi ya, bahwa ke depan itu adik-adik berpikir imajinasi. Tidak harus berpikir tentang gua nggak punya modal, gua nggak punya ini, tetapi imajinasi dan niat kita untuk bisa berusaha. Lanjutnya begini Bro Ivan, ini kan tadi kita sudah masuk ke ranah era digital, kemudian dikaitkan dengan entrepreneurship. Nah, terkait dengan entrepreneurship sebagai profesi lawyers ini, dulu waktu SMP ada ini Bang. Ini Bro, ada niat enggak waktu SMP gue pengen jadi lawyers atau pengen jadi ini? Kayaknya ada cerita-cerita tuh. Kalau masa SMP gue buatku masa suram bang. Oh gitu. Masa SMP itu gue broken home. Ya kan, gue berantem mulu. Gue bisa dibilang bandel lah. Kalau harapan daripada guru gue mades sulah. Masa depan suram gitu kan. Nah cuman pada akhirnya kok gue gini-gini aja. Nah akhirnya gue berubah lah. Lanjut gue berkuliah itu udah capek lah bandel. Ya toh kalau kita bandel apa yang kita dapetin gitu kan. Gue ikut UKM, unit kegiatan mahasiswa. Bang, gue mau numpang nanya, di PGRI 20 ini ada gak sih? SMP PGRI 20. Iya, SMP PGRI 20 ini ada gak sih UKM yang dimana untuk meningkatkan siswanya gitu? Yang ini mulai berproses Bro. Jadi ini mulai berproses ya. Yang saya tangkap sekarang ini kalau kegiatan masalah kegiatan ekskul itu kan udah umum tuh, seperti pramuka, ada paskibra, kemudian marawis, ada drum band. Tapi yang terkait dengan entrepreneurship ini baru dibentuk Bro. Gimana Bro? Soalnya gini Bang, yang ditanamkan untuk dari SMP ini Bang, minimal hal dasar tuh semangat entrepreneurnya dulu Bang. Baru kalau mau lanjut lebih tinggi, baru ntar seiringnya waktu Bang. Kita perkenalkan dulu ya entrepreneur. Soalnya gini Bang, zaman COVID tuh Bang, berapa banyak jumlah yang di PHK. Saya pun banyak menangani kasus yang dia di PHK secara sepihak karena perusahaan itu
pilot, nggak mampu bayar. Iya. Jadi banyak pengangguran. Jadi di era ke depan ini lebih didorong itu kita membuka usaha yang dimana menciptakan pengusaha baru. Nggak usaha yang kecil bang. Kalau kita buka usaha makanan kecil aja minimal kan kita butuh pelayan. Otomatis kalau pelayan kita mengurangi jumlah pengangguran. Iya. Okay. Kita buka yang di e-commerce gitu. Bahasa Indonesianya sih pasar online gitu kan. Itu kita butuh distributor. Kita butuh sales kita di online juga. Kita bisa memberdayakan juga. Oke. Iya. Jadi itu bro, terkait dengan apa yang Bro Ivan tanyakan, insya Allah ya kita sudah ada program entrepreneurship. Adapun formatnya yang akan digulirkan seperti apa, ini terkait sama podcast nih bro. Jadi kita mau tawarin orang-orang tua siswa yang usaha di rumah, entah dia bikin keripik, entah dia bikin seblak, entah dia bikin sablonan dan sebagainya, bisa mempromosikan di sini bro, melalui podcast. Itu gimana pendapat Bro Ivan? Kalau saya sih bang, kalau yang sifatnya positif dan membangun itu sangat bagus gitu loh. Apalagi terkait akan ke keluarga PGRI gitu loh. Maksudnya sipitas lah. Iya. Jarang gitu gua lihat gitu bang, ataupun sampai saat ini pun nggak pernah gua melihat gitu loh bahwa pihak sekolah pun juga membantu gitu loh untuk perekonomian. Jadi kayak sejenis kita bikin guyup kan, bikin guyup dari mana mungkin siapa tahu orang tua si A dia butuh keripik buat ada acara pernikahan ataupun acara arisan, dia belilah dari orang tua si B gara-gara podcast ini. Jadi kekeluargaan ini kan jadi ngebantu juga siswa gitu loh. Iya. Apalagi di masa sulit ekonomi ini. Betul. Terus kita bisa memanfaatkan digitalisasi atau dibentuk satu komunal pendidikan yang berimbas juga pada sisi ekonomi yang berdampak sepertinya bisa dibilang juga jangan hanya orang tua bang, bisa juga berdayakan lewat ikatan alumni bang. Ikatan alumni contoh dia bergerak di bidang jasa. Apa dia jasa apa? Ketika siswanya ada yang butuh orang tuanya ininya bisa dia jadi beruntung gitu loh. Orang yang bisa bergabung di Sipitas PGRI ini. Gitu. Iya, ada pemikiran itu bro. Artinya kalau bicara Sipitas Akademi itu ada yang sudah lulus, ada yang masih aktif. Ini dengan kegiatan entrepreneurship ini, mudah-mudahan ini bisa bergabung bro. Dari yang udah alumni sama yang masih aktif, posisi mereka masih belajar, itu masih ada komunikasi. Syukur-syukur gini bang. Bentuknya juga kaitannya bisa usaha. Syukur-syukur kan lewat dari podcast ini kan, entah itu alumni ataupun orang tua gitu kan, ketika istilahnya usahanya jalan dia kan nggak lupa gitu loh. Siapa tahu dia ntar dia memberikan beasiswa ataupun juga bantuan kepada PGRI gitu. Iya. Ya kan. Dan yang kedua istilahnya dengan podcast ini undang juga alumni ataupun ibu dari yang usaha kan berarti kan dianggap bang. Siap. Gua sebagai alumni gitu ini. Iya kan. Nah itu sih bang, dengan podcast tuh apalagi dengan era digitalisasi ini lebih bagus ya. Iya. Apa yang disampaikan oleh Bro Ivan, saya menganggap beliau ini kan praktisi, jadi analisanya lebih tajam dibanding saya. Dan pesan-pesan yang disampaikan beliau ini semoga juga bisa ditangkap sebagai satu informasi, tapi juga dicamkan lagi ya buat terutama adik-adik bahwa era ke depan, era digitalisasi, era komunikasi informasi yang begitu cepat, kemampuan untuk bisa kita berimajinasi, berkreativitas, kemudian mau berusaha, kemandirian itu sangat penting. Yang kedua juga Pak, gimana? Entrepreneur itu tidak terlepas daripada inovasi Pak. Inovasi, betul. Kalau kita itu aja nggak ada inovasi, kita udah kecolongan start Bang. Jadi ngomongin kayak gini, ini kan masker, ada yang inovasi dia kasih lubang di sini, atau dikasih hiasan, ada jualnya. Ada juga yang dibikin juga bendera merah putih. Iya. Tambahan lagi, ini penting, saya ulangi lagi apa yang disampaikan sama Bro Ivan.
artinya diingatkan lagi inovasi. Kita harus memiliki jiwa inovasi, tidak berputar-putar di situ, tapi melahirkan gagasan-gagasan baru yang menjadi daya tarik. Kalau kita usaha, daya tarik untuk bisa laku dijual. Kalau kita punya ide gagasan, daya tarik yang untuk bisa merubah satu keadaan, begitu. Mungkin itu Bro Ivan. Saya ini pengen banyak tanya dengan beliau. Nah, terakhir nih Bang, terakhir nih. Okay. Gua buat adik-adik SMP PGRI 20 nih. Siap. Terkhusus yang nggak mampu Bang. Ya, oke. Nah, jadi kalau buat yang berKTP DKI Bang, saat ini program DKI Jakarta terkait pendidikan tinggi ataupun juga perguruan tinggi. Buat kalian di sini yang ingin berkuliah, nggak usah takut. Yang penting belajar yang benar dan baik. Raih ilmu pengetahuan yang tinggi. Karena DKI Jakarta ada Bang namanya program KJMU. Iya, KJMU. Kalau SD, SMP, SMA kan KJP. Iya. Kalau untuk pendidikan tinggi KJMU. Okay. Jadi bagi yang dapat perguruan tinggi negeri ataupun yang sudah bekerja sama dengan DKI Jakarta, itu di cover Bang biayanya. Per 6 bulan itu 9 juta. Tuh, ini informasi ya buat adik-adik semua. Ada program dari Pemda DKI yang bisa meringankan beban biaya pendidikan. Jadi apa yang disarankan Bro Ivan tadi, tetap semangat belajar ya. Kalau bicara masalah kemampuan orang tua, aduh gua begini kondisinya seperti ini, yakin ya bahwa dengan informasi ini mungkin Bro Ivan juga bisa nanti semacam beri informasi lanjutan terkait ini ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu ya. Oke, tetap semangat buat adik-adik bahwa masalah biaya pendidikan Pemda DKI juga sudah mengcover dengan program KJMU. Oke. Ada lagi nggak pesan yang ini? Pesan yang terakhir sih buat jangan yang linear. Buat adik-adik SMP membangkitkan semangat gitu. 20 ini tuh kalau zamannya mereka tuh Bang, zaman-zamannya aktif Bang, puber. Oke. Gua pribadi menyesal gua nggak manfaatin waktu gua dulu pas SMP. Mungkin kalau gua dengan manfaatin waktu gua lebih up lagi gitu loh Bang. Oh, waktu SMP lengah itu ya? Lengah. Nah, banyak main. Itu banyak main, banyak bandel. Dan saran saya diminimalisir lah kebandelan itu, dan kalau bisa jangan bandel. Iya. Okay. Terus juga rajin ke sekolah. Terus juga kalaupun ada yang nggak ditanya, ada yang nggak ngerti, tanyakan kepada gurunya Bang. Kalau anak SMP, anak sekolah itu jaim Bang. Pokoknya yang penting, oh ini gue balik duluan. Ini udah jam balik. Itu nggak usah lah gue bertanya. Iya. Lebih baik kalau nggak tahu, sharing ataupun juga pingin itu mengerti, ya tanyakan. Gitu. Ya jangan buru-buru pingin pulang aja. Iya kok. Itu Bang, gue dulu kayak gitu Bang. Iya. Gue ada yang nggak gue tahu nih. Ini udah jam pulang. Udah pulang. Iya. Itu aja gue. Iya. Terima kasih. Ini pengalaman real dari seorang Bro Ivan yang saat ini saya anggap sedang meniti karir, dan saya melihat ada sinar-sinar kesuksesan beliau sebagai lawyers. Dan ini ada selipan Bro. Tadi waktu Bro Ivan ngomong itu ada suara-suara yang ini. Kita studio kita belum well perfect gitu, tapi mudah-mudahan pesan dari Bro Ivan tadi bisa didengar ya. Ada suara motor tadi Bro. Iya, apa adanya. Apa adanya. Oke. Saya terima kasih kembali kepada Bro Ivan. Semoga hubungan kita, niatan Bro Ivan untuk bisa menggulirkan pemikiran-pemikiran inovasi, menginspirasi siswa SMP PGRI 20 itu tetap berjalan. Program kedepannya apa Bro? Program kedepannya saya buat SMP PGRI 20. Jadi buat SMP PGRI 20 karena bidang gua hukum ya Bang ya. Jadi kalau buat siswa mungkin ada yang pingin konsul gitu Bang, monggo hubungi Bang Medi untuk bicara ke saya. Free Bang. Ya siapa tahu ada yang pingin curhat, ada pun juga ada permasalahan orang tua. Ya bidang hukum ini kan rata-rata kepada kepribadian Bang. Iya. Ini satu opportunity ya, satu tambahan lagi bahwa di SMP kita ini ada yang membackup dalam konsultasi hukum.
buat siswa maupun para orang tua. Mungkin para orang tua yang ada kaitannya dengan masalah hukum, di kami melalui Bro Ivan ini akan siap membantu gratis kan? Gratis. Betul nih. Siapa tahu kan ada yang KDRT ya. Oke, baik. Terima kasih Bro Ivan. iya. Podcast ini kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.